warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat home learning-nya pada hari ini. Pada hari ini kembali lagi pada pembelajaran sosiologi bersama Bu Fauzia. Materi pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor interaksi sosial yang ada di masyarakat. Nah, materi faktor-faktor interaksi sosial sebelumnya sudah pernah kita bahas ya pada materi minggu lalu. Bu Fauzia review kembali. Kenapa? Karena materi faktor-faktor interaksi sosial merupakan materi yang paling krusial pada bab 2 ini. Dengan mempelajari faktor-faktor interaksi sosial, Bu Fauzia mengharapkan semoga kalian dapat mengenali dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan interaksi sosial secara psikologis. Kemudian, setelah kita mempelajari faktor-faktor interaksi sosial, kita juga akan membahas tentang status sosial di dalam masyarakat. Status ternyata dapat mempengaruhi cara orang untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kira-kira seperti apa? Akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Mari kita bahas tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Secara kasat mata, interaksi sosial terlihat sederhana. Orang bertemu kemudian saling berbicara atau sekedar bertatap muka. Padahal, interaksi sosial merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis. Menurut ahli sosiologi Sorjono Suekanto, terdapat beberapa faktor yang mendasari interaksi sosial, yaitu ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Mari kita bahas faktor yang pertama. Kita masuk pada faktor yang pertama, yaitu imitasi. Yaitu dalam ilmu sosiologi, imitasi merupakan suatu dorongan untuk meniru sesuatu yang ada atau dimiliki oleh orang lain atau sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Tindakan meniru orang lain dalam imitasi bisa berupa meniru cara berpakaian, gaya rambut, berbicara, sikap, maupun penampilan fisiknya. Misalnya dalam lingkungan keluarga yang paling dekat, seorang anak meniru tingkah laku atau sikap yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, imitasi ini bisa menjadi hal yang positif kalau hal yang ditiru merupakan hal yang baik. Nah, sebaliknya, apabila hal yang ditiru tersebut merupakan hal negatif, tentunya akan dinilai buruk di mata masyarakat. Nah, coba perhatikan pada gambar yang telah disajikan. Pada gambar tersebut, ada seorang anak yang masih di usia dini yang sudah bisa merokok. Orang tua perokok berpotensi untuk menularkan kebiasaan merokok pada anak-anak di usia dini. Kebanyakan anak-anak pasti meniru perilaku orang tuanya. Orang tua yang mempunyai kebiasaan merokok akan cenderung menularkan kebiasaan merokok pada anak nantinya. Selain dampak sosial dan dampak psikologis yang diterima oleh anak, juga akan berdampak pada kesehatannya. Contohnya saja paru-paru yang menjadi salah satu organ tubuh yang paling banyak menerima dampak kerusakan dari kebiasaan merokok. Pada anak-anak, kebiasaan merokok terlalu dini dapat memengaruhi bahkan menghambat perkembangan paru-paru. Zat berbahaya yang ada dalam rokok bisa menyebabkan gangguan pada pertumbuhan serta perkembangan paru-paru. Paru-paru milik anak-anak dan remaja yang sudah aktif merokok memiliki resiko berhenti tumbuh. Nah, buruknya kondisi ini bisa menimbulkan masalah kronis, bahkan kematian pada anak-anak. Oleh karena itu, jangan pernah melibatkan anak dalam kebiasaan merokok, seperti meminta anak untuk membelikan rokok. Nah, orang tua harus memberitahu anak tentang efek dari kebiasaan merokok bagi masa depannya.
Selanjutnya, yang kedua, kita masuk pada identifikasi. Identifikasi diartikan sebagai kecenderungan atau keinginan yang mendalam dari diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Kenapa hal ini disebabkan? Karena ada sosok idola yang dijadikan panutan dalam kehidupan seseorang. Contohnya misalnya pada seorang remaja yang mengidolakan artis idolanya. Ia akan berusaha untuk mengidentifikasi dirinya seperti sang idolanya karena menganggap sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh sang idolanya itu merupakan tipe ideal untuk dirinya. Nah, berikut contoh identifikasi nyata yang dilakukan oleh seorang remaja bernama Toby Sheldon yang berusia 23 tahun. Ia sangat terobsesi sekali pada penampilan Justin Bieber. Menurutnya, Justin Bieber itu memiliki wajah yang sangat lucu dan awet muda. Toby Sheldon tidak ingin wajahnya terlihat tua. Menurutnya, wajah Justin Bieber adalah wajah yang paling ideal. Toby Sheldon rela menghabiskan uangnya bermiliaran rupiah untuk bisa mirip seperti Justin Bieber dengan cara mengoperasi bagian kelopak mata, pengurangan dagu, hidung, dan lain sebagainya. Jadi, kesimpulannya, identifikasi merupakan keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru secara keseluruhan. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya, faktor yang ketiga ada sugesti. Mungkin kata sugesti ini tidak asing lagi ya di telinga kita. Nah, untuk dapat memahami apa itu sugesti, coba perhatikan gambar iklan tersebut. Pada iklan tersebut mampu membuat seseorang untuk mempengaruhi konsumen atau pembeli untuk membeli produk tersebut. Sugesti secara sederhana yaitu memberikan pengaruh ataupun ide kepada seseorang, sehingga orang tersebut ikut terpengaruh atau tersugesti untuk mengikutinya tanpa disadari. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional. Ia akan langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. Pada umumnya, sugesti ini berasal dari orang-orang yang memiliki wibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya misalnya seorang dokter yang memiliki wibawa dan pengaruh kuat terhadap pasiennya. Segala apapun bentuk anjuran dan nasihat dari dokter yang diberikan kepada pasien, pasien cenderung akan menerima segala nasihat yang diberikan oleh sang dokter. Selanjutnya, faktor keempat ada simpati, yaitu suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Nah, perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Misalnya seperti pada acara ulang tahun, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang yang sedang merayakan ulang tahun. Atau contoh lain, kita memberikan ucapan selamat kepada teman atau seseorang yang lulus pada saat ujian. Nah, contohnya misalnya pada kegiatan perlombaan Public Expose SMA PKP JIS. Salah satu siswa SMA PKP Jakarta Islamic School bernama Rafif Majid juara 1 dalam kegiatan acara Public Expose. Pada acara Public Expose tersebut, Majid meneliti tentang fenomena produk minuman teh kemasan asing yang semakin digemari oleh anak-anak muda. Seperti warung-warung teh Thailand misalnya, menjamur di seluruh negeri, mulai di kafe-kafe yang eksklusif sampai pedagang kaki lima di komplek-komplek sekolahan. Padahal harganya lebih mahal dari teh hasil perkebunan milik bangsa sendiri. Sementara dari sisi kualitas produk dalam negeri jauh lebih baik. Nah, fenomena inilah yang membuat Majid tertarik untuk melakukan penelitian
Dan uniknya yang dia teliti bukan kecenderungan pasar melainkan petani teh. Pada acara tersebut, Majid berhasil mempertahankan hasil penelitiannya dan keluar sebagai juara pertama. Para penguji dan para teman-temannya pun banyak mengucapkan selamat dan mengapresiasi hasil ide dan gagasan Majid dalam penelitian tersebut. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi interaksi sosial adalah empati. Empati merupakan faktor yang begitu mendalam. Empati adalah perasaan yang menempatkan diri kita seolah-olah berada di posisi seseorang atau kelompok tertentu yang sedang mengalami suatu perasaan tertentu. Sebagai contoh, ketika kita mendapati teman atau kerabat atau keluarga kita yang sedang sakit. Nah, perasaan empati di sini adalah kita ikut merasakan keadaan teman atau kerabat atau keluarga kita. Kita ikut menjenguk untuk menghibur dan memberikan doa kepada teman atau keluarga kita yang sedang sakit. Contoh lain misalnya ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain. Nah, itulah beberapa faktor-faktor pendorong seseorang untuk melakukan interaksi sosial. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu status sosial dalam interaksi sosial. Semakin banyak status dan peran seseorang, maka semakin beragam pula interaksinya dengan orang lain. Jadi, interaksi sosial seseorang tergantung pada status dan perannya dalam masyarakat. Status sosial sendiri adalah kedudukan atau posisi seseorang secara umum di masyarakat dalam hubungannya dengan orang lain. Posisi seseorang menyangkut lingkungan pergaulan, prestis, hak-hak, dan kewajibannya. Menurut Ralph Linton, dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 macam status. Yang pertama ada ascribed status, yaitu status sosial yang diperoleh dengan sendirinya atau otomatis, akan didapatkan karena faktor keturunan. Contohnya, anak seorang bangsawan akan menjadi bangsawan pula dan mendapatkan kehormatan dari masyarakat karena status sosial yang diwariskan dan yang dimiliki oleh orang tuanya. Pada umumnya, ascribed status lebih banyak dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan sosial yang tertutup dan masyarakat feodal. Selanjutnya yang kedua ada achieved status, yaitu status yang diperoleh melalui usaha yang disengaja terlebih dahulu. Untuk memperoleh status ini harus melalui perjuangan yang panjang dengan memerlukan pengorbanan dan lebih bersifat terbuka bagi siapa saja tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Hampir semua status yang dimiliki oleh seseorang di masyarakat harus diperjuangkan terlebih dahulu dalam meraihnya. Contohnya, untuk menjadi sarjana harus melalui perjuangan terlebih dahulu. Seorang sarjana akan berjuang dengan keras untuk memperoleh gelar akademisnya. Tingkatan pendidikan dalam masa yang panjang harus dilalui untuk mencapainya yang juga memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Selanjutnya yang ketiga ada assigned status, yaitu status yang diberikan oleh masyarakat sebagai tanda penghargaan atas jasanya. Pada dasarnya, status yang diperoleh adalah akibat dari status yang telah diperolehnya terlebih dahulu. Contohnya, misalnya seorang pahlawan yang dihargai oleh masyarakat atas jasa perjuangannya. Contoh lain misalnya gelar Bapak Koperasi Indonesia diberikan kepada Bapak Muhammad Hatta atas kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Dalam suatu masyarakat, seseorang dapat mempunyai beberapa status sosial. Status sosial dan peran tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Contohnya, seseorang yang berstatus kepala sekolah diharapkan berperan memimpin sekolahnya. Peran ini tidak akan melekat padanya jika ia tidak memiliki status sebagai kepala sekolah.
Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang berasal dari pola-pola perjalanan hidupnya. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana seseorang melakukan perannya secara bertanggung jawab. Misalnya membimbing siswa, membesarkan anak-anak, menafkahi keluarga, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, peran menentukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang bagi masyarakat, serta kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepada orang tersebut. Nah, sekian pembelajaran pada materi hari ini tentang faktor-faktor interaksi sosial dan status sosial dalam interaksi sosial. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran pada hari ini. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan kepada Bu Fauzia melalui WA ataupun Google Classroom. Untuk melatih pemahaman pada materi hari ini, coba kerjakan 3 soal yang telah disajikan pada video ini. Bacalah dan pahamilah terlebih dahulu soal yang diberikan, lalu jelaskanlah faktor apa yang mempengaruhi seseorang untuk berinteraksi pada ilustrasi soal yang diberikan. Selanjutnya, pada soal nomor 3, identifikasikanlah peran dan status yang dimiliki pada gambar yang telah disajikan. Nah, seperti biasa, kerjakanlah di buku tulis kalian dengan mencantumkan nama, kelas, dan tanda tangan kalian sebagai bukti kepemilikan kalian. Setelah selesai, jangan lupa kirim tugasnya melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan. Bu Fauzia tutup pembelajaran dan soal pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.